kita belajar cara hidup seperti apa sih yang melahirkan orang besar sebesar Imam Ahmad ini. Coba kita dengarkan ya ceritanya putra beliau langsung, Abdullah bin Imam Ahmad, tentang kebiasaan-kebiasaan Imam Ahmad. Siapa tahu kita bisa meniru ya. Terus kita bisa hafal Al-Quran, hafal 1 juta hadis. Biaunillah. Gaya hidup seperti apa sih Imam Ahmad ini? Katanya Imam Abdullah, beliau cerita begini. Imam Ahmad itu, ayahku itu selalu melaksanakan sholat setiap hari dan malam tidak kurang dari 300 rakaat. Jadi sehari semalam itu sholatnya beliau itu rakaatnya bisa mencapai 300. Namun setelah jatuh sakit akibat cambukan yang membuatnya lemah, maka ia hanya mampu melaksanakan sholat setiap hari dan malam sebanyak 150 rakaat. Saat itu usia beliau mendekati 80 tahun. Jadi di antara kebiasaannya Imam Ahmad itu sholat sehari semalam, kalau dihitung rakaatnya bisa nyampe 300. Tapi setelah beliau mengalami siksaan akibat mihnah tadi, tubuh beliau mulai tidak fit lagi sehingga kuatnya hanya separuhnya. Ini kalau urusan sholat. Terus setiap hari beliau ini membaca 7 surat panjang. Jadi kalau ngaji yang dipilih surat-surat panjang, sehari bisa sampai 7 surat. Surat panjang itu ya bagian-bagian awal Al-Quran itu kan panjang-panjang, itu Al-Baqarah, Ali Imran. Itu kebalikannya kita ya. Kalau kita kan milih surat-surat pendek biar cepat. Jangan-jangan kalau kita bahkan mau ngaji saja sudah syukur. Hari ini budaya kita ngaji itu kelihatannya tidak terlalu wow lagi. Kalau budaya medsos gadget sih populer. Kalau TikTok sih di mana-mana ada. Bahkan kalau di tempat saya kok tiba-tiba ada suara orang ngaji keras-keras gitu. Terus pertanyaannya, ada orang meninggal di mana? Karena kedengaran suara ngaji itu biasanya pas ada orang meninggal. Imam Ahmad ini kalau ngaji dipilih dalam sehari surat-surat panjang. 7 surat-surat panjang. Dan beliau minimal menghatamkan Al-Quran 7 hari sekali. Jadi itu kebiasaan beliau, minimalnya dalam 7 hari sekali. Kalau kita kan bisa menghatamkan Al-Quran setahun sekali. Biasanya pas Ramadan. Itu pun tidak selalu sukses. Sering-sering hanya niatnya saja menghatamkan terus tidak nyampe. Oke, jadi itu kebiasaan beliau. Kemudian malam hari beliau ini seperti gurunya. Malam hari itu dibagi 3. Kalau Imam Ahmad setelah sholat isya sekitar 1 jam, kemudian beliau tidur ringan, tidur sebentar, kemudian bangun sholat dan sampai pagi melakukan aktivitas mujahadah, berdoa, mendekat kepada Allah. Ini malam-malam beliau. Itu kalimat yang terakhir itu tadi sedikit saya singgung. Aku pernah mendengar ayahku pada waktu sahur berdoa untuk satu kaum dengan menyebut nama-namanya. Ia banyak berdoa dan menyembunyikannya. Jadi ini cerita putra beliau bahwa Imam Ahmad ini suka mendoakan orang, meskipun orangnya tidak tahu. Jadi kebalikannya kita ya, kalau hari ini kita banyak sekali pamer akan mendoakan orang. Ada temannya pergi, ya saya doakan semoga selamat di jalan. Ada temannya melakukan apa, ya saya doakan. Tapi kalimat yang kita ucapkan ini seringkali basa-basi. Kita tidak secara serius akan mendoakan dia. Setelah itu kan kita tidak terus setelah sholat kita doakan, ya Allah semoga teman saya yang tadi dalam perjalanan selamat.
kemungkinan kita ya tidak melakukan itu. Tapi kalau Imam Ahmad sebaliknya. Jadi beliau meskipun tidak menyebut akan mendoakan, tetap beliau semangat mendoakan orang lain dan disembunyikan. Kemudian kebiasaan lagi dari Imam Ahmad, beliau ini suka memperbanyak puasa. Jadi puasa terus menerus berpuasa, itu kebiasaan beliau. Senin Kemis Ayyamul Bid itu tidak pernah ketinggalan, 13, 14, 15. Bahkan setelah mengalami siksaan luar biasa gara-gara mihnah, ceritanya Abdullah bin Imam Ahmad ini, beliau puasa terus sampai meninggal. Nah, ini kebiasaan pribadi beliau. Baik, biar nanti malam ini dapat banyak, saya lanjutkan. Kebiasaan ilmiah. Kita teladani hidup beliau. Kebiasaan ilmiah ini saat beliau menjadi guru di dunia ilmu, saat beliau mengajar pada murid-muridnya. Apa yang beliau lakukan, kebiasaan-kebiasaan beliau? Pertama, ini saran dari Imam Ahmad, saat belajar dimohon menjauhi banyak canda, tidak terlalu banyak guyon. Mengapa begitu? Ya karena Imam Ahmad ini bidangnya sunnah. Kata Imam Ahmad, meriwayatkan sunnah, belajar tentang sunnah itu bagian dari ibadah. Dan kalau kita ibadah kan ya kalau bisa tidak sering-sering bercanda. Ya sedikit-sedikit mungkin menghilangkan kejenuhan sebentar, tidak apa-apa bercanda. Tapi kalau terlalu banyak candanya nanti aura ilmunya hilang. Cahaya keilmuannya bisa jauh. Jadi cari ilmu ayo, memperdalam ayo. Mungkin sedikit-sedikit ada guyonnya, ada candanya, tapi jangan fokus ke situ saja. Karena kita ini mencari ilmu, belajar. Ya mungkin kalau bahasa hari ini ya ini belajar bukan stand up. Kalau stand up ya memang isinya full canda, tapi kalau belajar ya enggak. Nah ini nasihat dari Imam Ahmad, biar cahayanya ilmunya enggak hilang. Kan ada beberapa riwayat itu yang menyatakan orang yang banyak tertawa bisa keras hatinya. Jadi tertawa boleh, sebentar bersenda gurau boleh, biar tidak keras hatinya. Terlalu banyak tertawa juga mengeraskan hati. Jadi yang biasa saja, normal saja. Nah, yang pertama itu, jadi kebiasaannya Imam Ahmad. Jadi kalau teman-teman belajar nyantri ke Imam Ahmad, yo jangan menunggu beliau akan banyak bercanda. Nanti kalian mengeluh, wah iki serius tenan, ini ndak ada dagelannya sama sekalian. Karena bagi beliau ini ibadah. Kurang sopan kalau ibadah banyak bercandanya. Ini Imam Ahmad. Terus beliau punya kebiasaan hanya menyampaikan hadis kalau ada orang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, ya beliau diam, tidak menyampaikan apapun. Nah ini kebiasaan ilmiah. Jadi beliau tidak mengobrol hadis, tidak mengobrol ilmu, apalagi pamer. Kalau ada orang tanya, dijawab. Hadisnya ini, referensinya ini. Tapi kalau tidak ada orang tanya, ya sudah beliau. Karena seperti kata-katanya Imam Ghazali di Mishkatul Anwar itu. Ini Imam Ghazali ya, yang kemarin minggu lalu saya sering selip ngomong Imam Ghazali, padahal maksudnya Imam Syafi'i. Kalau ini Imam Ghazali beneran. Jadi kata Imam Ghazali, memberi ilmu pada orang-orang yang tidak butuh, yang mengabaikan ilmu, itu seperti menelantarkan ilmu. Jadi mungkin Imam Ahmad juga punya prinsip seperti itu. Kalau orangnya tidak butuh, saya beritahu, ilmunya mesti sia-sia. Wong dia tidak merasa butuh, tidak merasa ingin mendapatkan. Jadi
Akhirnya ilmunya terlantar, tidak ada yang ngopeni. Jadi mending kalian butuh apa, saya beri apa. Oke, berarti ngaji malam hari ini semoga yang hadir teman-teman yang memang membutuhkannya. Kalau merasa belum butuh, coba dicarilah sedikit-sedikit bagian dari ngaji ini yang mungkin manfaat untuk teman-teman, biar ilmunya tidak terlantar. Kebiasaan Imam Ahmad yang kedua. Yang ketiga, Imam Ahmad ini kalau menyampaikan sebuah hadis, meskipun beliau hafal, beliau tetap mengambil kitab dan disampaikan dengan cara membaca kitab itu. Untuk menjaga saat beliau menukil biar tidak keliru. Jadi meskipun beliau hafal, beliau tidak pamer hafalannya, tapi lebih fokus kalau memang mungkin ada kitabnya yang tertulis, membuka kitab. Biar tidak salah, biar tidak keliru. Karena ya meskipun orang itu hafal, sekali-sekali juga bisa terpeleset. Tapi jalan lebih aman adalah membaca. Jadi kalau teman-teman juga begitu, kalau memang memungkinkan misalnya jadi pembicara, jadi narasumber, kalau memang ada bahan tertulisnya, ditulis saja atau bawalah bahan yang tertulis biar ngomongnya tidak ngalor ngidul, paling tidak juga menjaga biar tidak keliru. Karena kekuatan akal kita ini terbatas. Bahkan seandainya hanya khutbah Jumat sekalipun, kalau bisa ya ada bahan tertulisnya biar terkontrol. Oke, ini kebiasaannya Imam Ahmad. Kemudian tidak menjawab kecuali merujuk pada kitab yang telah beliau pelajari. Jika tidak tahu, maka beliau tidak menjawab. Jadi Imam Ahmad ini punya kebiasaan, kalau ada orang bertanya, ya beliau jawab, cuma tidak ngarang dengan pikiran beliau sendiri, ya merujuk pada kitab yang sudah beliau kaji, merujuk pada tokoh-tokoh yang sudah beliau pelajari. Nah, ini cirinya Imam Ahmad. Jadi kalau bicara selalu punya rujukan, tidak ngarang. Kalau tidak tahu, ya tidak jawab. Mungkin seperti Imam Malik dulu, lah adri, aku tidak tahu. Ya nanti cari referensi dulu, baca-baca dulu. Jadi tidak menjawab kecuali merujuk kitab yang beliau pelajari. Nah, yang terakhir di antara kebiasaan ilmiah beliau ini tidak membolehkan murid-muridnya menulis kecuali hanya hadisnya Rasulullah. Fatwa-fatwa fikih beliau tidak boleh ditulis oleh beliau. Jadi mungkin pandangan-pandangan fikih beliau itu beliau menganggapnya ini pandangan pribadi yang orang boleh setuju, boleh tidak. Kalau sudah ditulis mungkin khawatirnya nanti orang menganggapnya itu pasti benar. Nah, ini diantara ketawaduan beliau. Tulislah yang memang asli sumbernya dari Rasulullah, bukan yang pendapatku. Fatwa itu kan bagaimanapun ijtihadnya beliau. Ini ketawaduan beliau. Tapi apa tidak boleh Pak kita mengikuti fatwa-fatwa beliau? Ya boleh. Justru menunjukkan kita sadar diri. Wong ulama sebesar Imam Ahmad saja setawadu itu, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya. Kalau dalam hal memahami hukum, membaca Al-Quran, memahami hadis, insya Allah beliau ini sudah tidak ada tandingannya, apalagi ditandingkan dengan kita. Maka kalau kita mengikuti fatwa beliau, itu bukan sesuatu yang tercela atau aib, tapi justru manusiawi, masuk akal, dan memang seharusnya begitu kalau kita sadar diri. Jadi kita mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu bukan berarti menunjukkan kita tidak independen atau kita tidak mau berusaha sendiri, tapi menunjukkan kesadaran bahwa kita ini tidak level kalau dibandingkan mereka.
ya tetap kita kaji, kita pelajari, kita cari dalil dasar pemikiran mereka. Itu di antara penghormatan kita kepada mereka. Meskipun mereka sendiri bilang, ya kalau ada pikiranku yang kalian tidak cocok dengan sunnah dan hadis, tinggalkanlah. Itu bagi saya bukti ketawaduan beliau-beliau. Justru menunjukkan keulamaan, kecendekiawaan mereka.